Halo, hai semuanya. Story kita kali ini tentang pendakian gunung tertinggi di Jawa Barat oleh 3 anak SD, 3 anak sekolah dasar. Tonton terus videonya, jangan di skip-skip ya. Gunung Ciremai itu berada di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Nah, Kabupaten Majalengka dan Kuningan itu berada di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu berada di Indonesia. Nggak penting banget ya guys. Lanjutlah. Lalu ketinggian dari Gunung Ciremai ini adalah 3078 mdpl. Ini gunung tertinggi di Jawa Barat. Ini dia para personil pendakiannya. Ada Japran kelas 1 SD. Ada Alparo kelas 4 SD. Ada cewek satu namanya Sakila kelas 5 SD. SD itu sekolah dasar ya. Semua orang tahu kali ya. Oke, lanjut. Nah, 3 pendaki ini akan lewat jalur Linggasana, salah satu jalur baru untuk ke Gunung Ciremai. Di sini jalurnya lumayan, nggak jauh beda sih sama jalur-jalur lain. Setelah melewati pos pertama, posnya para pendaki berkumpul, awal-awal berkumpul di sini. Nah, dari situ lanjut mulai, tapi jalurnya masih asik banget, masih ada batu-batu aspal seperti itu. Biasalah pemanasan. Lambat laun jalur mulai masuk ke perkebunan kecil-kecilan, tapi masih ada batu-batu kecil begitu. Terus akhirnya ketemu dengan perkebunan kopi dan pohon-pohon gede begitulah. Nah, jalurnya pun semakin jauh, semakin tidak asik ini. Tapi buat yang tidak suka naik gunung, kalau buat yang naik gunung sih ini asik-asik aja. Semakin jauh semakin banyak jalurnya yang curam, banyak juga tebing, juga banyak jurangnya, dan juga semakin banyak semak-semak, pohon-pohon berduri. Nah, untuk anak-anak kecil ini harus hati-hati bener ya. Tapi hebatnya 3 pendaki cilik ini bukannya lemah, malah semakin asik, semakin menikmati apa yang mereka temui di sepanjang jalan pendakian ini. Walaupun di beberapa titik mereka istirahat dulu, santai dulu. Nih guys, main lagi guys, ini adalah pawang kacamata terbalik. wah, siapa kayak ini? Oh, ini Stress man. masukin ini. Ini lagi semut nih, ini segini. Apa dikit. Ke bawahnya lagi. Ke bawah lagi ya. Ngomong-ngomong, pendakian ini didampingi oleh pendaki berpengalaman ya, juga pecinta alam, ada juga ex Mapala, ada juga yang berpengalaman di evakuasi. Kacamata terbalik. Jadi ini tidak serta-merta pendakian anak-anak, tapi juga pendakian yang didampingi oleh orang dewasa yang berpengalaman dalam pendakian.
Setelah berjalan jauh berkilo-kilometer, harus nanjak, harus melewati jurang, harus melewati semak-semak, rumput, hutan, satu demi satu pos-pos dilalui. Sementara kan kalau di Cermai ini ada berapa, 11 pos yang harus dilewati. Yang jadi masalah adalah antara satu pos dengan pos yang lain itu jauhnya dahsyat. Jangankan untuk yang tidak berpengalaman ya, yang sudah berpengalaman saja itu masih terasa jauh. Nah, setelah berjalan jauh dari jam 6 pagi, kita tiba di pos 8 jam 6 sore. Udah mau maghrib baru tiba di camp pos 8. Di pos 8 ini kita ngecamp, dirikan tenda, istirahat, makan, siap-siap besok fajar mau naik puncak. Terus berhangatkan diri. Tuh, tanda-tanda terus. Buka di depan sini nggak ada. Oh ini nggak jadi. Apa udah dapat? Mana punya ayah nggak ada jatah ke kalian? Habis tuh. Itu apa kak? Setelah bangun fajar, sholat subuh, kita lanjut dari pos 8 tempat camp ke pos 9, 10, 11. Dan ternyata kirain udah deket. Itu jaraknya masih jauh pokoknya. Tapi hebatnya 3 anak ini masih tetap semangat, masih tetap maju terus. Siapa yang medan center? Tapi depan satu, belakang satu. Yang center bulat tadi mana? Nih. Aku mau di tengah aja. Siapa kalian depan? Awawan aja. Kalian kapok. Kita yang belakang pakai Tas? Berdua. Ayo. Center ini. Berdua. Ayo. Zafran di depan ayah berarti. Baju demponya udah bawa belum? Udah ya? Bawa. Baju dempo. Pakai aja yang benar lu suka sih. Itu bukan yang putus kan? Ya? Dan Waduh, ini makanya dia mepet. hasilnya. Pos 11. Pos 11 ini mulai asik banget memang pendakiannya. Karena di sini pemandangan itu mulai didominasi oleh bunga edelweiss. Apalagi ada banyak bunga-bunga edelweiss yang mulai mekar. Mantep banget pokoknya.
Nah, disinilah terasa banget kalau Gunung Ciremai itu sangat-sangat minim air. Dan ternyata dari pos 11, pos terakhir untuk nyampe ke puncak itu lumayan sulit diceritakan. Jauh. Dan tiba kita di pos terakhir, pos 11, dan kirain kita juga itu udah dekat ke puncak. Setelah kita lewati, ternyata masih jauh. Dan hebat-hebatnya lagi, 3 anak ini masih tetap semangat dari pos 9 menuju puncak. Ternyata perjalanan dari pos 8 ke pos 9, 10, 11 itu jauhnya mantap. Tapi hebatnya 3 anak kecil ini tidak menyerah. Satu demi satu, satu langkah demi langkah, satu pos demi pos mereka lewati. Walaupun sesekali harus istirahat, harus tidur dulu beberapa menit, mereka lanjut terus. Di pos 8, 9, 10, 11 ini juga mulai terasa banget betapa kerasnya Mantap. kendala jalurnya di Gunung Ciremai ini. Karena air mulai berkurang, hanya bisa mengandalkan yang kita bawa. Dan pohon-pohon gede pun udah mulai hilang. Di sini mulai terasa banget bahwasanya Gunung Ciremai itu cukup sulit untuk didaki walaupun udah di pos 11. Tapi di sini juga kita akan merasakan betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa nikmatnya berada di Gunung Ciremai. Kalau tidak percaya, nikmati video singkat berikut ini. Saya yakin Anda yang tidak suka naik gunung jadi pengen naik gunung. Anda yang suka naik gunung jadi kepengen cepet-cepet naik gunung. Ini dia buah dari jeripaya pendakian 3 anak ini. Buahnya adalah sampai ke puncak Ciremai. Di sini mantep banget, pemandangannya asik banget. Bener-bener berasa. Ini bisa dilihat dari ekspresi wajah-wajah 3 anak ini. Nah, untuk pendakian ke Gunung Ciremai, foto siapa ini? Terus.
untuk pendakian ke Gunung Ciremai ini, tapi tadi foto kayak kenal, coba diunduh. Foto saya ini, ada juga saya di sini. Ini saya nih yang ngomong ini. Coba diulang lagi bro, foto saya tadi coba. Nah, ada juga. Oke lanjut. Nah, pendakian ke Gunung Ciremai ini memang cukup terjal ya. Coba diunduh lagi bro. Nah bener, ini saya ngomong ini. Masuk YouTube juga foto saya akhirnya. Lumayan. Nah, lanjut. Salah satu yang harus diingat untuk pendakian ke Gunung Ciremai itu adalah peralatan dan kesiapan fisik maupun mental. Dan yang gak kalah penting adalah air. Gunung Ciremai itu adalah gunung yang terkenal akan minim air ya, terutama di atas pos 3, pos 4 dan selanjutnya itu sulit untuk menemukan mata air. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkannya. Dan coba di foto saya tadi bos. Wih keren bro, ini saya ini ya. Oke lanjut. Dan untuk yang ingin melihat video lainnya terkait dengan pendakian ini, silakan buka juga channel Attila Outdoor Family, ada di link di deskripsi. Itu dia story kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, coba foto saya tadi bro, buat terakhir nih. Nah, kenapa nggak ditaruh di depan nih? Coba dipanjangin durasinya bro, biar agak lamaan foto gue nih. Terus. Nah.